Dari informasi mengenai kinerja Cepin di tahun 2023, pemirsa, kita beralih ke beberapa informasi mengenai emiten yang kami rangkum dalam grafis emiten highlight berikut ini. Di mana yang pertama ada Bursa Efek Indonesia yang mencatat dua emiten sudah menyentuh harga Rp1 pemirsa, yakni PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil atau SBAT dan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk atau MKNT. Kemudian pemirsa, ada investor asing yang membeli saham BBRI dan juga AMRT saat IHSG turun pada perdagangan hari Selasa kemarin. Dari emiten highlight pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa agenda ekonomi berikut ini. Di antaranya ada inventory minyak mentah Amerika Serikat, kemudian ada ekspektasi inflasi konsumen Uni Eropa. Selanjutnya ada risalah rapat dari VPC Bank of England dari Inggris dan indeks harga konsumen dari Spanyol, profit industri dari China, pidato Bank of Japan Tamura di Jepang, kemudian indeks survei usaha manufaktur dari Korea Selatan. Sementara pemirsa, dari agenda emiten ada ADMF akan melangsungkan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, demikian juga dengan Temas. Kemudian ada Mega tanggal pembayaran dividen tunai, HATM tanggal DPS dividen tunai, NISP tanggal X dividen tunai. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar yang mungkin bisa menjadi acuan pergerakan indeks harga saham gabungan di hari Rabu ini 27 Maret 2024. Di mana kita lihat untuk Nikkei Jepang pemirsa naik 0,59%, Stratem Singapura naik 0,52%, Kospi Korea Selatan naik 0,14%, Hang Seng Hong Kong naik 0,88%. Semua pembukaan pada pagi hari ini kompak sedang bergerak di teritori positif. Pagi hari ini pemirsa, kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analyst Henan Putirai Sekuritas. Mas Eza, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini Mas Eza. Kita lihat baru-baru saja ini ya, data tadi yang kami tampilkan, Bursa Asia semuanya sedang berada di teritori positif. Bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan mengingat besok adalah perdagangan hari terakhir dan Jumat kita akan libur Jumat Agung untuk masyarakat yang merayakan dari kaum Nasrani. Bagaimana Anda melihat peluang IHSG? Kita lihatin IHSG baru-baru ini memang dalam untuk jangka pendek memang dalam sideways trend. Dan karena IHSG itu dalam sideways trend setelah IHSG rebound di sekitar 7.300 setelah mencapai all time high-nya baru beberapa minggu belakangan ini. Memang ada beberapa hal yang kita harus menjadi concerned about. Soalnya meskipun investor sudah merasa aman atau udah merasa confident, itu memang ada saat ini di dalam period of transition, yaitu periode transisi dari administrasinya Jokowi ke administrasinya Prabowo, dan ada beberapa program-programnya Jokowi akan dilanjutkan, akan ada continuation, and I think that's what the voters chose at the end. But there are a few things that has to be concerned about, yang harus dimantauin ke depan, yaitu kita harus lihat bahwa consumer purchasing power-nya masyarakat Indonesia mulai melemah. Dan memang kelihatannya kalau kita lihatin dari survei Bank Indonesia yang baru diterbit minggu lalu, memang konsumernya Indonesia mulai turun. Mulai melemah in terms of their consumption dan mulai fokus untuk nabung dan bayar cicilan. Ini menjadi salah satu faktor yang mungkin concerning, soalnya kita udah mulai ke Lebaran dan kuartal 2 itu di season. Karena seasonality memang karena dipicu sama Lebaran ya, consumption seharusnya lebih bagus. Nanti mungkin demand di offset, soalnya kuartal 2 ada
ada holiday yang lumayan panjang ya. Tapi kalau kita lihatin tren, dari berapa bulan belakangan, memang orang-orang tarik pakai fasilitas kredit untuk essential spending, not non-essential spending, jadi essential spending. Jadi untuk beliin groceries seperti makanan, minuman, and this is very concerning because if the consumer purchasing power becomes much more weaker ke depan, meskipun ada high spending season di kuartal 2, kuartal 3 sama kuartal 4, consumer cyclicals akan mulai turun, dan it could make the consumer base in Indonesia lebih tidak atraktif mungkin untuk investor-investor dari luar. Oke. Untuk saat ini, kalau kita perhatikan indeks harga saham gabungan dalam sepekan kan menguat 0,47%. Secara jangka pendek, bagaimana Anda melihat tren teknikal untuk indeks harga saham gabungan dan untuk jangka menengah? Kita lihatin ISG pasti akan di sideways trend untuk jangka pendek. Tapi ya mungkin ekonomi, in terms of the economy mungkin mulai melemah ya. Tapi in terms of the overall for the target price it should be breaking out at an uptrend. Meskipun overall ekonominya, consumer purchasing power-nya mulai melemah, kita liatin orang mulai pakai fasilitas kredit, fasilitas multi finance. Itu kenapa digital banking, multi finance industry, conventional banking itu lebih atraktif saat ini. Soalnya mereka udah, meskipun ya it's not going to be very good for the consumer as a whole, but kalau consumersnya, tapi itu it's going to be very good for the banking industry and multi finance industry. Soalnya lebih banyak orang memakai fasilitas kredit. Itu juga kita antisipasikan, the Fed sudah bilangin akan ada 75 basis points cut di Fed rate. Nah, kita juga antisipasikan BI rate akan diturunin 3 kali juga. Oke, Mas Reza, berarti masih menanti ya kepastian dari keputusan suku bunga The Fed. Tapi yang terdekat terlebih dahulu, data inflasi dari Amerika Serikat kan akan dirilis Jumat ini. Tetapi itu kan mungkin akan baru terefleksi di hari Senin, mengingatkan Amerika sendiri dan juga Indonesia akan libur Jumat Agung di hari Jumat. Nah, itu peluang IHSG jangka pendek akan seperti apa? Kita antisipasi inflation itu masih di atas target inflation rate-nya the Fed. Jadi inflation saat ini masih remain sticky, masih di atas 2%. Dan ini karena cost push inflation. Soalnya memang karena kalau kita lihatin producer manufacturing index-nya dari Jepang, dari China, memang supply memang lagi turun. Sekarang masih ada shortage. Jadi mungkin demand-nya itu masih di atas supply saat ini. Jadi itu kenapa ada kenaikan, and that's why inflation remains sticky for now. Ini kemungkinan menjadi salah satu, it's going to be expected. Tapi berdampak ke ISG kemungkinan bikinin Indonesia, stock market di Indonesia lebih atraktif dibandingkan di Amerika saat ini. Jadi peluangnya akan seperti apa kalau atraktif, naikkah? Memang kelihatannya kalau kita lihatin memang itu trennya saat ini, itu akan dalam uptrend untuk jangka range-nya di level menengah. berapa Mas Reza? Range-nya untuk jangka pendek indeks harga saham gabungan kalau Anda bilang atraktif dan kecenderungan akan masih naik meskipun data inflasi dari Amerika Serikat ya masih akan di atas target. Kemungkinan ISG akan kembali ke all-time high resistance-nya di 7.455. Oke, 7.445 akan ke all-time high-nya lagi peluangnya untuk pekan depan. Kalau begitu, dengan potensi tersebut, strateginya bagaimana nanti akan kita ulas di segmen berikutnya, Mas Eza.
Usai jeda ya dan juga rekomendasi saham pilihan. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analysis dan Putih Rai Sekuritas. Oke, Mas Eza, kalau Anda bilang bahwa jangka pendek pasca rilis dari data inflasi Amerika Serikat Jumat ini, Anda bilang market Indonesia tuh cenderungnya masih atraktif. Jadi ada peluang tetap akan menguji level all time high di atas 7.400-an. Nah, strateginya bagaimana seiring dengan atau memanfaatkan momentum IHSG menuju ke 7.400-an lagi, Mas Eza? Mungkin kita bisa mantauin sektor-sektor yang lebih agresif seperti finance, perbankan, dan juga energi. Saat ini batubara itu di harga yang lumayan tinggi setelah rebound di awal tahun. Dan juga harga minyak juga di level yang tinggi juga. Meskipun kita itu antisipasi OPEC Plus akan naikin production rate-nya setelah kuartal kedua, saat ini masih atraktif untuk dimantauin. Jadi energi, perbankan, dan juga consumer non-cyclicals. Soalnya memang kita memang mendekati lebaran, jadi kita antisipasi high season untuk spending. Berarti energi, perbankan, dan consumer non-cyclical. Betul. Baik, kita lihat ya pemirsa beberapa rekomendasi saham pilihan yang mewakili sektor-sektor tersebut kami rangkum dalam grafis. Sumbernya tentunya dari Mas Eza Ridho sebagai berikut. Saham yang direkomendasikan pemirsa ada saham SMDR ya. SMDR direkomendasikan oleh Mas Eza dengan support di kisaran 304, ada resisten di 336 pemirsa. Kemudian ada rekomendasi juga ada Temas ya. Support di 153, resisten di 169, dan ada Humi. Nanti akan kita tampilkan pemirsa lebih lengkapnya ya, kita bahas satu persatu. Mas Eza, SMDR, mengapa Anda merekomendasikan SMDR? Nah, untuk selain dari perbankan, consumer non-cyclicals sama memang consumer non-cyclicals dan energi, kita juga harus lihatin support infrastructure atau jasa support untuk semua industri itu, yaitu logistics. Itu juga menjadi salah satu industri yang menjadi base untuk semua industri yang tersebutkan. Soalnya selain dari mungkin nggak directly ke perbankan ya, tapi di consumer non-cyclicals sama energi memang SMDR kan ada banyak shipment import sama ekspor, dan juga dari satu daerah ke satu daerah. Kita lihatin karena ada high season, preparasi untuk high season memang ada banyak shipment juga, banyak shipment dan banyak transportation dari luar negeri sampai ke banyak activities in terms of the orders. That's what we see untuk SMDR. Baik, Anda bilang ada support resisten untuk SMDR entry level di 318 sampai 322. Kalau kita lihat kemarin kan masih ada di 322. Berarti belilah di level-level saat ini sampai di 318 ya Mas Eza? Iya. Oke, targetnya di 336 sampai 338. Iya, betul. Kalau itu tercapai bisa ke 356 sampai 358. Iya, betul. Close di level berapa, Mas? Close. Stop loss atau ya? Kita SMDR cut loss di 308 sampai 304. 8 sampai dengan 304. Kalau di bawah itu kemungkinannya akan downtrend. Tapi kalau secara teknikal yang tampil di layar, singkat saja, ini membentuk pola apa? Kalau kita lihatnya memang kelihatannya membentukin bullish engulfing pattern baru-baru ini. Jadi kalau saya lihatin dari candle dua yang terbaru itu bullish engulfing.
Oke, itu dia rekomendasi untuk saham SMDR pemirsa. Kita beralih ke Temas. Ini juga masih ke Temas itu juga sama. transportasi dan logistik ya. Iya, jadi Temas itu juga sama. Advice kami adalah buy soalnya memang di dalam industri logistics. Dan entry level di 161 sampai 163, targetnya di 169 sampai 171. Jika itu sudah tercapai dan bisa breakout dari situ, memang target berikutnya adalah di 176 sampai 178. Cut loss-nya di 155 sampai 153. 3D 161 sampai 163 dan kemudian ada target terdekat 169. Kalau itu tercapai bisa ke 171 dan kalau itu bisa di break bisa ke 176 hingga 178. Stop loss lah di 155 hingga 153. Pagi hari ini saham Temas naik hampir 2% atau di posisi 166 karena mungkin akan ada RUPS-nya ya. Iya betul. Nah, apa yang dinantikan dari RUPS-nya? Dan kalau sudah naik di 166, belinya di level berapa nih? Karena level untuk buy-nya yang Anda berikan di 161 sampai 163 udah lewat. Nah, ekspektasinya cuma Temas ada beberapa seharusnya ada beberapa corporate actions secara ekspansi dan juga kemungkinan ada pembahasan untuk beberapa shareholder dan management reshuffling juga kelihatannya. Tidak dengan dividen? Untuk dividennya itu juga, tapi selain itu juga ada manager reshuffling dan beberapa corporate action. Oke. Yang lainnya. Untuk Temas, advice kami adalah buy on weakness jika udah koreksi di 161 juga. Oh, tetap beli di harga bawah ya, jangan dikejar kalau hari ini memang sudah naik ya. Iya. Oke. Kita tunggu apakah target 169 sampai 171 ini bisa di break. Baik, Anda merekomendasikan saham energi HUMI. Iya, HUMI itu juga di dalam di bidang transportasi, tapi memang mereka itu di transportasi oil and gas. Itu kenapa HUMI itu sangat atraktif. Soalnya memang HUMI itu berfokus di dalam satu terkait dengan dua bidang, logistics sama oil and gas. Tapi without being too volatile or being too attached or reliant on oil and gas prices, mereka menjadi seperti supportnya saja. Tapi karena oil and gas sangat atraktif saat ini, logistik sama supportnya juga dapat korelasi membangkit juga. Itu kenapa rekomendasi kita adalah HUMI untuk entry levelnya di 96 sampai 98, targetnya di 104 sampai 106, stop lossnya di 93 sampai 91. Pagi hari ini sudah naik 2% untuk HUMI karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. HUMI naik 2% di 97 melewati level pembelian dari Mas Eza. Masih bisa di-buy di level current price? Masih. Oke. Ada target di 104 hingga 106, stop loss 93 sampai 91 untuk HUMI. Terakhir TPMA. TPMA itu juga ada sentimen sama dengan HUMI, dan soalnya Transpower Marine juga terkait dengan oil and gas sama beberapa non-renewable energy juga. Base supportnya, jasa supportnya untuk mereka. Itu kenapa advice kami adalah untuk buy di entry level 710 sampai 720, targetnya di 760 sampai 770, stop lossnya di 680 dan sampai 670. Mungkin TPMA baru koreksi, tapi advice kami adalah masih di entry levelnya di 710 sampai 720, jadi buy on break saja. Buy on break saja ya. Itu dia rekomendasinya, entry level 710 sampai 720, target 760 sampai 770, stop loss 680 dengan 670, saat ini di 700, tunggu dulu karena sedang turun, buy lah kalau bisa di 710 720-an ya. Iya. Oke.
Kami tampilkan kembali pemirsa grafis saham pilihan kami rangkum berikut ini. Selengkapnya bisa Anda simak di layar. Saham yang direkomendasikan adalah SMDR dengan support resisten yang sudah kita bahas. Kemudian Temas dan juga ada Humi, Buy on Brick ya, dan juga ada TPMA direkomendasikan buy. Itu dia pemirsa, memang lebih didominasi oleh saham transportasi logistik, khususnya pelayaran begitu ya, dan juga saham energi. Oke, Mas Eza, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sudah berlangsung karena waktu menunjukkan pukul 9:06 waktu Indonesia Barat pemirsa. IHSG naik 0,06%, memang agak tipis ya, 7.370. Kita ulas dan kami hadirkan informasi selengkapnya pembukaan perdagangan sesi 1 usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Eza Ridho dari Hendan Putirai dan kita akan mengulas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan terpantau pemirsa melemah 0,04%, padahal tadi sempat menguat ya, dan sekarang melemah di 7.364, turun 1 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah ke 15.800 atau melemah 0,22% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan data selengkapnya mengenai saham rekomendasi yang sudah kami sampaikan tadi pemirsa ya, kita akan cross check apakah ada dalam top gainers berdasarkan value dan top losers. Terpantau ada PNLF yang menguat 2% atau Panin Finansial di 288, kemudian TOSK, TPIA, IDPR, Gajah Tunggal pemirsa, kemudian GTRA, Tugu, SMLE, MANG dan Indi yang naik 1,35% di 1.500 juga masuk dalam top gainers based on value pembukaan perdagangan sesi pertama. Kemudian losers GoTo turun lagi 1,43% di 69. Indofood juga masih turun 1% di 6.300. NISP turun 3,47% di 1.390. Cepin yang baru merilis kinerjanya kemarin pemirsa turun 1,5%. Bukap, kemudian PDPP, Live, Akra, Slis, Film semua masuk dalam kategori top losers based on value. Tapi pemirsa ini masih akan terus mengalami perubahan karena waktu masih di menit-menit awal pembukaan perdagangan sesi pertama. Mas Eza, bagaimana melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Kalau kemarin kan yang disasar tuh seperti saham BBRI, AMRT. Kalau melihat IHSG dulu deh, kok turun gitu? Tadi kan sempat agak naik, turun. Apakah ada kaitannya juga dengan rupiah yang ya lagi-lagi melemah? Memang ada terkaitan dengan rupiah, soalnya memang itu menjadi ISG atau layak dengan investor asing ya. Dan kalau kita lihatin dari top losersnya memang dari industri beragam, dan kemungkinan ya kalau kita lihatin dari Cepin ya memang hasilnya itu kurang. Dan kalau kita lihatin dari industri-industri lain memang kita antisipasi, kita udah lihatin beberapa laporan keuangan earnings yang baru keluar, dan kelihatannya ya, seperti consumer cyclicals dan lain-lainnya, full year reportnya itu kurang dilayak lah, atau kurang di bawah ekspektasi seperti Cepin. Untuk GoTo ya itu ya. Mas Eza, berapa target IHSG jangka pendek? Anda kan tadi bilang bahwa pekan depan kemungkinan masih akan menguji level tertinggi baru lagi di 7.400-an ya. Tapi yang terdekat dulu, support resistennya. Yang resistance yang terdekat itu seharusnya di 7.300, 7.380. 7.300. Yang itu yang terdekat. 80 support terdekat. 80 itu yang resisten ya? Iya. Support terdekat? Iya, resistance. Support terdekat itu di 7.333. 7.333. Oke. Trennya saat ini pola apa yang terbentuk? Saat ini kalau kita lihatin pola yang major itu ascending triangle pattern. Baik. Ascending triangle pattern. Oke, itu dia ya rekomendasinya pemirsa untuk indeks harga saham gabungan dan peluangnya. Sayang sekali Mas Eza banyak yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, tapi waktu kita yang terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Eza. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa ya. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.